Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Mari kita sama-sama ibu sekalian pagi hari ini. Di mana kita ibu sekarang? Taman Rusa. Taman Rusa itu, iya ibu? Saya sekali tahun lalu tapi ya. Tahun lalu ya, jadi waktu itu masih belum seindah sekarang. Indah sekali tempatnya waktu itu. Saya kesini masih belum seperti ini bu ya. Iya, sudah selesai direnovasi. Nah, ibu sekalian, mari kita mulai pengajian PPTQ kita dan juga tarhib Ramadan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ibu-ibu MT Al-Aqsa? Masih ngantuk atau sudah semangat? Alhamdulillah, semangat semuanya ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ibu-ibu, pagi hari ini kita akan memulai dengan pengajian PPTQ Sapinda dulu. Kita akan sampai di surah apa bu? Al-Maidah ayat ke-34, surah Al-Maidah 34. Oh ya, 34. Illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Ya, ini adalah ayat yang bercerita tentang bagaimana para perampok, para pencuri ya, kalau dia menyerahkan diri sebelum ditangkap oleh petugas, maka di situ ada pertimbangan hukumnya. Terkait dengan ayat sebelumnya di atas kemarin ya ibu-ibu sekalian, tentang orang yang membunuh satu orang saja sama dengan membunuh manusia sedunia. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita menikmati sejuknya, indahnya, cerahnya pagi hari ini di Taman Rusa. Ini nikmat Allah yang tak terhingga ya ibu-ibu sekalian. Tidak banyak orang yang bisa menikmati udara pagi, karena banyak di antara kita mungkin masih terlelap ya, selesai sholat subuh tidur lagi. Padahal ada matahari yang menampakkan indah sekali di sana, di ujung timur sana. Jadi ibu sekalian, matahari itu diciptakan oleh Allah untuk menemani pagi kita, menghangatkan pagi kita. Tapi banyak orang yang kemudian mataharinya timbul, mataharinya terbit, malah justru orangnya yang tenggelam dalam selimut. Itu matahari kalau bisa ngomong itu, ya Allah, ya Allah, hambamu ini aneh, aku muncul kok dia malah tidur. Padahal matahari itu diciptakan oleh Allah, diterbitkan di pagi hari untuk menemani perjuangan kita, perjalanan kita, ikhtiar kita semua. Gitu ya Bu ya. Jadi semangat pagi semuanya Ibu. Alhamdulillah, sudah nggak ada yang ngantuk-ngantuk lagi ya. Oke, baik, kita baca dulu ayatnya, surah Al-Maidah ayat ke-34. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Silakan. Illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Ya, lanjut lagi. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum
jami'ah. Silakan. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an. Ya, mundur lagi ke jami'ah. Jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati wal ma tuqbila minhum. Jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min yaumil qiyamati ma minhum. Iya. Walahum azabun alim. Walahum azabun alim. Shadaqallahul azim. Iya, kita juga bisa mengenang masa kanak-kanak ya Bu ya. Ini kalau diarak begini tuh senangnya, saya masih ingat itu Bu, keliling desa, keliling sawah kalau saya dulu itu ya, keliling sawah gitu kan, jadi senang sekali ya Allah. Wah ini apalagi gurunya pegang ecek-ecek ini Bu. Wah, iya ya Allah, indahnya pagi hari ini Bu ya. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi dari Tuhan yang kau dustakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Solehah, segar sekali ini di Taman Rusa ya Bu ya. Ini Taman Rusa Sungai Harapan. Baik Ibu sekalian, sebelum kita tarhib Ramadan, kita akan menyelesaikan dulu ayat 34 sampai ke 36 ya. Inilah bukti kasih sayangnya Allah ya Bu. Meskipun orang itu jahat, orang itu katakanlah perampok, pencuri, tapi kalau sudah menyerahkan diri, Allah memberikan sebuah pengecualian. Illa kecuali, ya kecuali alladzina, orang-orang yang sekarang Ibu. Alladzina, orang-orang yang tabu, mereka bertaubat. Tabu, mereka bertaubat. Min, dari, qabli, sebelum ya, qabli apa Bu? Sebelum ada perampok, pencuri atau orang-orang yang berbuat kedoliman, kejahatan, mereka bertaubat Ibu-ibu sekalian. Sebelum apa? Sebelum bahwa takdiru, kalian menangkap. Takdiru, sebenarnya takdiru itu arti asalnya kalian menguasai ya, tapi kali ini kalian menangkap. Kaliannya itu petugas, menangkap alaihim, atas mereka ya. Sebelum ada tertangkap oleh petugas, dia sudah bertaubat, menyerahkan diri Ibu-ibu sekalian. Nah ada pertimbangan khusus kepada mereka. Fa, maka i'lamu, kalian ketahuilah. I'lamu, kalian ketahuilah. Anna, bahwasannya Allah Ghafur, maha pengampun, Rahim, maha penyayang. Ya kan Bu? Allah saja maha pengampun, maha penyayang. Kalau ada perampok, ada pencuri, ada pembunuh, ada orang yang berbuat dolim, kok dia kemudian menyerahkan diri, maka Allah akan mengampuni ya Bu. Tapi ya tetap ada hukumannya, tapi dikurangi gitu ya. Illa, kecuali alladzina, orang-orang yang tabu, mereka bertaubat, min, dari, qabli, sebelum, an, bahwa takdiru, kalian menangkap alaihim, atas mereka. Fa, maka i'lamu, kalian ketahuilah, anna, bahwasannya Allah Ghafur, maha pengampun, Rahim, maha penyayang. Sekali lagi Bu, illa alladzina tabu min qabli an, ya sebelum an, bahwa takdiru, kalian menangkap alaihim, fa i'lamu anna Allah Ghafurun Rahim. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tengok ya Bu ya, Allah saja memberikan pengurangan hukuman, memberikan ampunan kepada orang yang bertaubat, tapi taubatnya sebelum ditangkap. Illa, kecuali alladzina, orang-orang yang tabu, mereka bertaubat. Jadi perampok itu, pencuri itu ya,
penjahat itu sudah berinsaf, sudah bertaubat sebelum bahwa takdiru kalian menangkap alaihi atas mereka. Jadi maknanya itu dia menyerahkan diri terlebih dahulu ya Bu ya, menyerahkan diri kepada aparat. Nah, famaka i'lamu, kalian ketahuilah anna bahwasanya Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Allah saja Maha Pengampun, Maha Penyayang ibu-ibu. Ya, jadi kita juga harus begitu ya Bu ya. Kita harus luas hatinya. Ini menjelang Ramadan. Ya, kalau tetangga sudah minta maaf, tuh maaf ya Bu, saya kemarin yang khilaf naruh tong sampahnya terlalu ke tempat ibu. Tolong maafkan saya ya sudah Bu ya, dimaafkan ya, karena kita mau Ramadan ya. Jadi jangan sampai tiada maaf bagimu. Wah, jangan ya Bu ya. Suami sudah minta maaf ya Mah, kemarin saya khilaf, saya nggak sengaja melakukan itu. Enak saja maaf besok diulangi lagi. Wah, ini ya Bu ya. Jangan, nanti kalau kayak gitu gimana mau baikan ya. Jadi ibu-ibu berilah kesempatan yang kedua, ketiga, keempat. Ya, tidak ada lagi. Oh gitu. Jadi biar tetap rukun baik ya Bu ya, kasih kesempatan. Jangan pula sampai tertutup sudah pintu hatiku untukmu. Wah, ini repot nanti. Tiada maaf bagimu. Tengok nih, anak-anak saja saling memaafkan ya Bu ya. Berantem cepet loh anak-anak itu Bu. Berantem gitu 5 menit berikutnya udah akur, itu udah main kelereng bareng gitu. Sudah. Tapi kalau orang tuanya berantem, ya, wah, sampai setahun 2 tahun itu Bu, nggak teguran sama tetangganya. Anaknya sudah main kelereng bareng. Orang tuanya nggak akur. Lebaran datang salaman, tapi besok masih dilanjut lagi tuh Bu. Berantem lagi ya Allah. Ini Ramadan Bu ya, kesempatan. Jadi sekaligus kita tarif Ramadan. Jadi kesempatan bagi kita ibu sekalian untuk apa? Untuk menggunakan Ramadan ini bermaaf-maafan. Ya, karena Allah itu sendiri Bu, liyaghfirallahu li jami'i khalqihi illa limusrikin wa musakinin. Allah itu akan memberikan ampunan di bulan Sa'ban ini kepada semua umatnya yang beriman ya, kecuali satu, musyrikin. Illa, kecuali li bagi musyrikin, orang musyrik. Yang kedua, li bagi musakinin. Musakinin itu orang yang bermusuhan. Jadi kalau ibu sekalian, insya Allah kemusyrikan kita tidak ya Bu ya. Yang kedua ini loh, kok merenung kenapa Bu? Teringat wajah seseorang. Wah. Kenapa kok langsung memandang yang jauh ke belakang, kemana ini? Jadi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan dibiarkan berlarut-larut. Ramadan ini gunakan sebagai alasan. Bu, besok kan mau Ramadan. Kalau ada salah khilaf yang sengaja maupun tidak, tolong dimaafkan ya, gitu Bu ya. Biar beres. Biar lapang hati itu ketika masa Ramadan. Karena nanti ibu-ibu sekalian, kalau Ramadan sudah lewat, Lebaran sudah lewat, kok masih belum maaf-maafan lah, nunggu apa lagi? Ya kalau ketemu Ramadan tahun depan. Nah, jadi mumpung sekarang di depan kita ada Ramadan beberapa hari lagi, gunakan ibu untuk saling maaf-maafan. Aduh Ustadz, lisan saya, mulut saya masih berat untuk mengucapkan maaf kepadanya. Wah, untuk meminta maaf kepadanya. Maka ketik aja Bu, mulutnya ibu diam saja, tangannya yang ngetik, ketik pakai WA. Ustadz, saya bayangin wajahnya sambil ngetik itu sudah nek saya. Maka ibu-ibu jangan diketik, kopas saja dari grup yang lain. Kopas itu tinggal dikirim ulang ya, disalin aja, di copy paste gitu ya. Aduh Ustadz, saya mau masuk ke nomor WA-nya itu udah saya blokir. Ya udah Ibu, cari grup WA yang ada dia. Wah, cari, nah itu dijamak di situ seluruh jamaah grup. Ya, yang ada di sini semuanya, saya dan keluarga mohon maaf lahir batin menjelang Ramadan. Wah, itu udah sah itu Ibu. Wah, ya. Tapi setelah itu kalau ketemu Bu, tolong disapa. Jangan pula Ibu, nanti ketemu di pasar
apa namanya dempet-dempetan gitu, milih cabai bareng, tangannya kepegang, mau ditimbang tangan tetangganya. Lah kok ternyata nggak mau juga tegur sapa karena tadi itu ya orang yang pernah membuat luka dalam di hati kita. Oh, jangan ya Bu ya. Kalau kepentok tetap disapa. Tapi kalau masih jauh sekiranya kok masih bisa dihindari, boleh dihindari. Itu namanya meminimalisir ya Bu ya. Memang lubang-lubang ya yang di dinding karena paku-paku yang menancap di dalamnya itu tidak bisa mudah begitu saja hilang. Harus di apa Bu? Dempul. Dempulnya mana Ustadz? Ini loh dempulnya ya Allah. Iya, loh kok gitu Ustadz? Iya Ibu, jadi kalau Ibu pengen menghilangkan luka-luka di hati itu, ya luka-luka tetangga yang pernah kita sakiti itu, dempul Bu. Bikin sop buntut yang banyak kayak gini, kirim ke tetangga-tetangga yang pernah kita sakiti itu ya. Itulah orang tua kita dulu hebat ya Bu ya. Mau Ramadan ada selamatan gitu ya, selamatan kayak kemarin mana Bu? Oh ini Bu Leo ya. Bu Cindy itu bagusnya di situ Ibu. Jadi untuk apa Ibu menghilangkan lubang-lubang yang menancap di dinding seandainya ada ya Bu ya. Kita nggak pernah tahu lisan kita dalam pergaulan sehari-hari. Kita undang tetangga menjelang Ramadan. Ayo tarhib Ramadan yuk di rumahku kita doa bersama sekaligus makan. Itu ketika kemarin saya mencicipi memakan, bukan mencicipi lagi, saya makan kemarin itu Bu ya. Apa namanya? Ayamnya itu Bu, wah empuk sekali ya Bu. Itu rasa Padang ya, rasa Medan ya Bu masakannya ya. Itu saya gini, wah. Itu di hati itu langsung nyes gitu Bu ya. Jadi apa namanya? Waduh. Jadi Ibu sekalian, itu akan bisa membuat hati kita tuh nyes. Ya sudahlah, Bu Cindy memang kadang cerewet, tapi dia sering berbagi. Iya ya. Beliau sering bersedekah. Akhirnya apa Ibu? Adem ya. Lubang-lubang itu segera hilang gitu ya. Baik Ibu, silakan langsung artinya dari illah, kecuali orang-orang yang mereka bertobat dari sebelumnya bahwa kalian menangkap atas mereka, maka kalian ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ayat kedua. Ibu sekalian, tema berbeda ini. Kali ini ada 3 hal yang kalau ibu-ibu bisa melakukannya, Allah akan memberikan tuflihun, keberuntungan atau kesuksesan. Kita lihat ya. Ayat ke-35 surah Al-Maidah. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Ittaqu, kalian bertakwalah. Nah, satu ini yang nomor 1. Ada berapa tadi? 3. Nomor 1, ittaqu, kalian bertakwalah Allah kepada Allah. Yang kedua, dan Atin, Bu Atin selamat datang. Alhamdulillah. Ibu kuat Bu. Ya Allah, luar biasa Bu Atin. Ya, ahlan monggo Bu. Dan saya sepertinya nggak boleh terlalu jauh-jauh memandangnya Bu ya. Saya harus memandangnya ke Al-Quran. Bu Yanti tahu saja ini. Kayak nggak tahan iman ya. Wadan ya Bu ya. Yang kedua, wadan ibtagu, kalian carilah. Ibtagu, kalian carilah. Kita disuruh mencari Ibu. Mencari apa ini? Ilaihi, kepadanya. Nyanyi itu Allah loh Bu. Mencari kepada Allah. Mencari apa Ibu? Wasilah jalan. Wasilah jalan. Sama dengan sabil. Wasilah. Perantara juga boleh Bu. Wasilah. Jadi ternyata ada loh ayat Al-Quran yang membahas tentang wasilah. Tapi ada juga aliran Islam yang nggak setuju dengan wasilah gitu ya. Biarin aja, nggak apa-apa, perbedaan Bu ya, saling menghormati saja. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar kita sukses dunia akhirat? Dan jahidu, kalian berjihadlah. Ini fi'il amar Bu, kalimatnya perintah. Kalian berjihadlah. Fi apa Bu?
di dalamnya, sabilihi, jalannya. La'allakum, agar kalian tuflihun, kalian beruntung. Tuflihun, kalian beruntung. Jadi biar kita beruntung 3 hal ini Bu ya, saya baca kembali. Ya ayyuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, ittaqu, kalian bertakwalah Allah kepada Allah. Yang kedua, wadan, ibtagu, kalian carilah ilahi kepadanya. Wasilah tadi boleh jalan, boleh perantara, terserah ya Bu ya, sama ya. Wadan jahidu, kalian berjihadlah fi, di dalam sabili, jalannya, nyanya balik ke Allah. La'alakum, agar kalian tuflihun, kalian beruntung. Lagi Bu, ya ayyuha alladzina amanu ittaqu allaha wa ibtagu, nah, kalian carilah ilahi wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya, ayat ke-35 surah Al-Maidah. Monggo Bu Atin, alhamdulillah akhirnya beliau hadir ya di tengah-tengah kita. Ini maksud dan maknanya adalah closingan gitu ya. Makna kehadiran Bu Atin. Jadi kalau Bu Atin datang berarti artinya sudah Bu Maria nggak datang gitu aja ini. Tahu Bu Maria nggak datang karena udah di closing ya Bu ya. Iya. Nyasar ke Singapura ya. Satu Ibu jalur. sekalian, MT Al-Aqsa Tiban Mutiara View yang dirahmati oleh Allah. Masih semangat pagi Ibu? Masih. Alhamdulillah. Pagi hari ini istimewa ya Bu ya. Kita mensyukuri nikmat Allah ya. Kita juga berbahagia akan datangnya tamu agung, tamu mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, jadi kita harus berbahagia itu ya, karena kebahagiaan kita itu menunjukkan bahwa kita itu orang beriman. Jadi bukti nyata keimanan seseorang hari ini adalah ketika mendengar Ramadan datang, dia bahagia, dia senang. Ibu senang? Senang. Benar. Alhamdulillah. Iya, saya juga udah bilang kan ke istri ini, wah kita kapan-kapan ke tempat Bu Cindy untuk cari karpet. Kemarin saya nengok yang dipakai itu bagus tuh Bu karpetnya kan, bisa dicuci kayaknya yang itu ya. Kemarin itu model baru katanya Bapak ya. Kemarin cerita-cerita bagus ini. Jadi Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kayak ada kode nih kayaknya. Nah, jadi kita harus berbahagia, senang. Kalau seandainya hari ini sedih, aduh 4 hari lagi sudah Ramadan, sedih dia Bu. Kenapa kok sedih Bu? Nggak bisa sarapan pagi Ustaz, nggak bisa ngopi-ngopi pagi, nggak bisa klenong-klenong jalan-jalan, nggak bisa nongki-nongki lagi di siang hari. Wah, itu berarti imannya sedang down Bu. Karena iman itu yarfa yangkus ya. Nah sekarang kita bahas ayat tentang keberuntungan atau kesuksesan. Ibu, semua orang pasti pengen di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Apa gunanya kita di dunia bahagia, kaya raya, jayu, semuanya, jayu rayu, kayu rayu. Tapi di akhirat sebatang karu di neraku. Wah, neraku apa neraku? Neraka. Oh neraka tetap ya? Nggak diganti. Saya kira sebatang karu di neraku. Apa gunanya, apa enaknya Ibu kalau kita seperti itu ya? Makanya Ibu sekalian dari sekarang ayo di setting tujuannya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah keberuntungan, kesuksesan sejati, yaitu itu kesuksesan sebenarnya. Oke? Sekarang caranya. 1. Ya ayyuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Ittaqu, kalian bertakwalah Allah kepada Allah. Kita harus apa Bu? Bertakwa kepada Allah. Ini cara yang pertama Bu. Mau nggak mau ini harus dilakukan. Bertakwa itu apa Bu? Takut kepada Allah. Nah, karena takut kepada Allah, maka yang harus dilakukan adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itu cara menjadi orang yang bertakwa. Oke. Yang kedua, wadan ibtagu, ini fi'il amar. Kalian carilah
Yang kedua caranya biar kita sukses di dunia akhirat, kita harus mencari apa toh ibu? Ilahi kepadanya, nyanyi itu Allah, wasilah itu jalan atau perantara. Saya sering menganalogikan begini ibu, seandainya pagi ini ya, kita ada kepentingan ingin jumpa dengan Pak Wali Kota. Apa yang harus dilakukan bu? Kita harus punya channel ya, punya orang perantara yang bisa memberikan jalan kepada kita biar ketemu Pak Wali. Ya. Nah, maka yang harus dilakukan ibu sekalian, kita menghubungin, wah seperti Bu Yanti, menghubungi channelnya. Ini hari ini, iya silakan Bu, langsung diatur ketemu dengan Pak Wali Kota. Wah. Itu caranya ibu. Kalau nggak kayak gitu, susah nanti. Kalau ibu ikut lewat protokol bisa, tapi harus sabar. Sampai ke sana ngisi dulu buku tamu, kemudian diinterogasi dulu sama Pak Satpol PP, keperluannya apa, gitu kan? Udah ada janji belum? Belum ada, nggak keperluannya main-main. Keperluannya. Nah itu nanti setelah itu semuanya nanti akan dihubungkan dulu Pak Wali, ada tamu atas nama ini, tujuannya ini. Nah nanti tinggal ditunggu itu Bu. Kita harus sabar menunggu di situ. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Kalau udah berkenan baru nanti kita dipanggil. Itulah gambarannya kalau nggak punya wasilah, ya nggak punya channel. Maka ibu sekalian, kita juga begitu ibu. Kita harus punya wasilah. Biar apa ibu? Biar nanti di akhirat kita itu bisa langsung dikenali ya oleh Rasulullah sebagai umatnya. Dan nanti kemudian dengan channelnya Rasulullah ini, dengan perantara wasilahnya Rasulullah ini, nanti kita akan masuk surga. Kalau kita udah dikenali Rasulullah, kemudian diberikan syafaatnya ibu, ya Allah, itu sudah tanda awal kemudahan masuk surga Bu. Nah makanya di dunia juga begitu ya Bu, kita harus punya wasilah biar doa kita makbul. Doa itu ada caranya ya Bu ya. Pertama dibuka dengan hamdalah, yang kedua dengan sholawat. Biar apa ibu? Biar nanti doa kita itu tembus sampai kepada Allah. Ya, perlu wasilah. Biar kuat lagi sinyalnya, ditambahi dengan Al-Fatihah sebelumnya. Bi barokati umul Quran Al-Fatihah. Wa ala hadiniyah wa likulinatin sholihah. Gitu kan? Bi barokati umul Quran Al-Fatihah. Itu wasilah. Wasilahnya apa namanya Bu? Al-Fatihah. Wasilahnya pakai surah Al-Fatihah. Boleh Ustaz bid'ah? Enggak, boleh Al-Fatihah itu. Karena Al-Fatihah itu isinya doa. Iya karena berdua, iya karena selain. Doanya mana ini? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkan kami. Itu kalimat perintah itu. Doa, permintaan kepada Allah. Gitu ya ibu sekalian. Oke, jadi di dunia ini kita harus mendapatkan wasilah. Wasilah utama kita siapa ibu? Rasulullah. Juga ada wasilah-wasilah yang lain ibu sekalian ya. Wasilah-wasilah guru-guru kita, wasilah para ulama ya, para kiai, orang-orang dekat dengan Allah. Nanti seandainya ibu-ibu kenal dengan para habaib, para habib ya, kemudian ternyata di akhirat habibnya ya, atau para kiainya atau para ulamanya dengan izin Allah masuk ke surga setelah dihisab dengan cepat atau tanpa hisabnya, dengan rahmat Allah dimasukkan ke surga. Kita bisa ibu ya Habib mana? Kita panggil ya Habib siapa namanya? Atau ya Kiai, tolong ya Allah, aku dulu pernah bersamanya. Maka mereka itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Jadi inilah wasilah ya Bu ya. Kita butuh perantara. Kalau kita ngandalkan diri sendiri berarti itu ya, kita hidup di akhir zaman ya, butuh relasi ya, butuh di dunia saja butuh relasi ya Bu ya, butuh channel. Baik, yang ketiga, wadan jahidu, kalian berjihadlah di dalam sabili, jalannya. Ibu berjihad di jalan Allah. Itu kalau suasana perang ya perang. Tapi kalau negara aman damai seperti ini, jihad kita itu ibu-ibu sekalian, jihad di jalan Allah itu satu, jihad melawan kebodohan, dua, jihad melawan kemiskinan. Maka pagi hari ini kita jihad apa enggak Bu? Bu? Iya.
jihad melawan mungkin kelupaan, kealfaan ya. Jadi kita bisa sama-sama di sini untuk menambah ilmu agar kita nanti semakin siap menghadapi Ramadan. Saya senang ketika ibu bilang sudah, saya senang Ustadz ketemu Ramadan. Nah, tapi senang saja nggak cukup Bu, harus ditambahi ilmunya ya, ditambahi semangatnya. Apa itu Ustadz? Ramadan itu Ibu, kalau kita nafas itu dihitung tasbih Bu sama Allah, pahalanya itu. Jadi sering-seringlah nafas Bu ya. Jangan. Oh, itu batuknya itu tasbih. Karena habis batuk pasti nafas kan Bu. Ibu tidur an-naumu shaimu ibadah. Ibu tidur itu seliut gitu, itu udah dihitung sebagai ibadah loh Ibu. Maka lanjutkan yang seliut-seliut. Ini adem-adem ya, dingin-dingin. Seliut itu ibadah Ibu. Ya tapi jangan pula Ibu nanti pas bulan puasa nggak bergerak dari tempat tidur. Ya, berbaring sana sini Ibu ya. Ya Ustaz, daripada di luar saya goreng sana sini habis pahala puasa saya, lebih baik saya di kamar nyalain AC dingin-dingin sambil mencetin handphone. Ibu mencetin handphone komentar sana sini itu juga masuk kategori bisa kalau komennya yang negatif ya. Jadi ibu sekalian, jihad ya, jihad itu ibu-ibu sekalian menambah ilmu itu juga jihad ya. Para suami pagi hari ini berangkat bekerja, ke tempat kerjanya, ke kantornya, ke pasar, ke manapun tempat mencari karunia Allah, itu juga jihad ibu-ibu ya. Ngantar anak sekolah itu juga jihad ya. Iya, jadi jangan diniatkan gojek ya Bu, ya niatkan jihad. Jadi jihad itu luas Ibu, nggak hanya berjuang di medan perang saja ya. Nah, tergantung situasi dan kondisi. Maka itu ayo kita semangat ya Bu ya. Semangat untuk mencari keberkahan, mencari pahala ya di bulan suci Ramadan ini. Karena nafas kita itu adalah tasbih, tidur kita ibadah. Ya Allah. Pahala sunnah-sunnahnya itu dijadikan pahala wajib itu ya. Kalau ibu sholat qobliyah, ba'diyah, sholat tarawih, itu semua dicatat oleh Allah sebagai pahala wajib. Ibu ngasih sodakoh orang berbuka puasa gitu, itu ibu-ibu sekalian, ya Allah, kita dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu. Enak kan? Nah, inilah 3 hal ibu-ibu, kalau kita bisa menjalankannya, bertakwa, mencari wasilah, berjihad di jalan Allah, insya Allah la'alakum, agar kalian tuflihun, kalian beruntung. Apa yang terjadi Bu? Akan beruntung ya Bu ya. Maka ibu sekalian, ayo semakin semangat ya. Semangat untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan itu membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Kita di situ bisa mendapatkan wasilah, ada Lailatul Qadar juga nanti ya kan? Ada nuzulul Quran, juga ada jihadnya di situ. Ya, ketika ibu-ibu sekalian meskipun ngantuk panas, tapi ibu tetap berpuasa, menahan diri, itu adalah ya jihad ya. Jihad melawan kepayahan, kecapean, kehausan ya. Oke, silakan ibu-ibu langsung artinya dari ya ayuha, wahai. Iya, jadi ibu sekalian, sewaktu Rasulullah pulang dari perang Badar, itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, roja'na min jihadil sughra ila jihadil kubra. Kita baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabatnya kaget, ya Rasulullah, jihad apa lagi yang lebih besar daripada ini? Jihadun nafas, jihad melawan diri sendiri. Dan puasa itu adalah bentuk dari jihadun nafas, jihad melawan diri sendiri. Jadi ibu sekalian, niatkanlah puasa itu Bu, jihad untuk melawan diri kita, melawan nafsu kita. Jadi diri itu adalah nafsu. Kalau ibu nanti sukses bisa mengendalikan amarahnya, emosinya, egonya, angkuhnya, sombongnya, maka sukseslah kita menjadi orang yang bertakwa. Baik, kita lanjutkan ayat terakhir ibu sekalian sebelum kita lanjutkan dengan doa nanti. Inna
sesungguhnya alladzina kafaru mereka kafir lau jikalau anna bahwasannya lahum bagi mereka ma apa yang fi di dalam ardi bumi jami'an semuanya wa mitlahu semisalnya ma'ahu bersamanya ya ma'ahu bersamanya bersama orang kafir itu. Seandainya orang kafir itu punya apa yang di dalam bumi ini Bu, semuanya dan semisalnya lagi. Li supaya, linya apa Bu? Supaya, karena setelah li huruf ya, alif nun ya ta. Yaftadu mereka menebus. Yaftadu mereka menebus. Hingga ayat terakhir belum ada tanda-tanda kedatangan ibu ketua. Iya mereka sepertinya sedang mudah-mudahan tidak nyasar ya. Yaftadu mereka menebus bihi dengannya min dari azabi azab yaumin hari kiamat. Orang kafir itu ingin menebus kesalahannya ya, ingin menebus azab yang akan menimpanya pada hari kiamat. Diterima enggak Bu? Ya Bu, diterima apa tidak? Wah, ternyata jawabannya adalah ma, tidak, tukup bila diterima. Ma-nya tidak, tukup bila diterima. Tidak diterima min dari hum mereka. Enggak diterima Ibu tebusannya tadi. Oh ada orang kafir punya harta sebanyak bumi dan semisalnya lagi, berarti 2 bumi. Terus mau digunakan menebus keselamatannya dari azab di hari kiamat, ditolak Bu sama Allah. Akhirnya bagaimana nasibnya orang kafir? Wah, dan lahu bagi mereka azabun, azab muqim yang kekal. Alim yang pedih, alim yang pedih. Ini efek aroma rendang yang udah mulai tercium. Ya Allah, saya terbaca bawahnya itu mungkin. Iya tuh ya. Ini itu nggak tercium aromanya dari tadi Bu, saya udah berjuang. Anginnya kan ke sini. Oh iya. Aromanya, iya Bu ya Allah. Inilah Ibu ya Allah keberkahan ya, keberkahan Al-Qur'an. Alhamdulillah, saya baca lagi ya Bu. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir. Lau jika anna bawasannya lahum bagi mereka ma apa yang di dalam ardi bumi jami'an semuanya. Wadan mislahu semisalnya ma'ahu bersamanya. Li supaya yaftadu mereka menebus bihi dengannya. Min dari azab yaumil qiyamah hari kiamat. Ma tidak tukubila diterima minhum dari mereka. Wadan lahum bagi mereka adabun azab alim yang pedih, yang padeh. Ini rendangnya padeh hari ini ya. Padih apa Bu? Padih. Oh beda ya. Gitu ya. Baik Bu, kita baca lagi. Inna alladzina kafaru lau anna bahwasannya lahum ma fi ardi jami'an wa mislahu ma'ahu bersamanya li yaftadu bihi min azabi yaumi qiyamah ma tuqbila minhum wa lahu azabun alimun yang pedih ya, alimun yang pedih. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kali ini Allah menceritakan pada kita tentang kisah masa depan di hari kiamat nanti. Ketika hari kiamat tiba, orang-orang kafir Ibu akan diazab oleh Allah, akan disiksa oleh Allah. Maka pada saat itu orang-orang kafir akan berteriak, akan minta tolong kepada Allah. Ya Allah, aku sesungguhnya punya harta yang banyak waktu di dunia dulu. Ya Allah, tolong ya Allah, harta itu ambil ya Allah, tapi selamatkan aku dari keadaan ini ya Allah. Bisa Bu? Enggak diterima. Nah, jadi Ibu sekalian, harta kita itu Ibu, kalau kita makan jadinya apa Bu? Kotoran. Tapi kalau kita simpan-simpan, harta itu akan jadi apa Bu? Warisan. Sama jadi satu lagi, rebutan.
rebutan anak ya, anak-anak yang rebutan ahli waris ya. Tapi kalau harta itu kita sodakohkan sekarang, masih belum kiamat kita sodakohkan, sebelum kematian kita infakkan, di bulan Ramadan yang pahalanya berlimpah-limpah ini ibu berinfak bersodakoh, ya Allah, itu akan jadi amal jariah yang menjadi bekal kita ke akhirat. Jadi bukan berarti kita nggak boleh meninggalkan harta untuk warisan ibu ya. Kita juga diingatkan oleh Allah untuk meninggalkan harta kita juga untuk anak kita. Tapi jangan lupa ibu, untuk bekal ke akhirat itu juga butuh ya bu ya, infak sodako. Mayat itu bu ketika sudah dikubur, itu kemudian dia berdoa minta kepada Allah, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin, di surah Al-Munafiqun ayat 10. Jadi di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu Allah menceritakan pada kita, mayat yang sudah dikubur itu kepengen hidup lagi, ya Allah ya Tuhanku, mengapa tidak engkau hidupkan aku sebentar saja agar aku bisa bersodako dan aku jadi orang yang baik. Pengen sodako bu mayat itu ketika udah kita tinggalkan. Nah, kok kita sekarang yang masih hidup, masih di dunia, kok malas bersodako, malas berinfak ya. Maka ayo ibu sekalian, di depan ada bulan Ramadan ya. Tapi pagi hari ini ibu itu sudah luar biasa ya, bersodakohnya banyak sekali ya. Mudah-mudahan sodakoh ibu-ibu ini akan menjadi bekal terbaik nanti menuju akhirat. Amin. Amin. Dan semoga Allah juga meluaskan rizki ibu-ibu ini ya, dengan rizki yang halal, yang thayyibah untuk keluarganya semuanya, untuk bekal nanti agar di bulan Ramadan bisa semakin banyak berbagi, bersodakoh ya bu ya. Karena air itu ibu, kalau dia diam aja di situ, maka dia lama-lama akan jadi kotor air itu ibu. Isi dompet itu ibu, kalau tetap segitu aja gitu ibu ya, lama-lama nanti tapi kalau isi dompet itu ditarik, dipakai berinfak, bersodakoh, maka insya Allah nanti akan ada masuk gitu ya. Kalau kita menggenggam, Allah juga akan menggenggam rezeki kita. Kalau kita pelit, maka Allah juga akan menggenggam rezeki. Tapi kalau kita rajin berbagi, mengulurkan tangan kita, membantu sesama, apalagi di bulan Ramadan nanti, pahala sodako itu ibu, wa anak ajisibi, dan aku yang akan bayar langsung, membalas langsung pahalanya kata Allah. Ketika kita bulan Ramadan, Ambil kita saya nggak apa-apa. Ambillah saya. ya, jadi ibu sekalian, tadi di awal saya sampaikan, kalau kita adalah orang-orang yang senantiasa ngasih berbuka puasa, itu kita dapat pahala ya. pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Ambil. Tuh, ambil nak, ambil. Ya, silakan. Nah, jadi ibu sekalian, usahakan bulan Ramadan itu berapa hari toh bu? Kalau nggak 29, 30 hari. Usahakan setiap hari ibu di planning dari sekarang. Walaupun mungkin kita nggak bisa ngasih menu rendang setiap hari, ibu budgetkan 10.000 sehari beli gorengan kadaru itu di bawah itu, tahu itu ibu ya. Nah, diantar ke masjid. Nanti setiap mereka yang makan tahu goreng yang ibu antar itu ibu walaupun cuma tahu goreng, walaupun cuma TO, itu pahalanya ibu dapat pahala. Tinggal berapa orang yang makan itu? Kalau masuk masjid itu ada 20 lah kita dapat. Enak kan ibu ya? Tahunya 10 potong jadi 2. Oh, pesertanya 40 Ustaz. Nah, potong jadi berapa, buatin 4. Tahunya tadi gunting 4. Biar samplok itu kan bu ya, itu dapat pahala sudah ibu. Jadi ibu sekalian, memberi makan orang berbuka itu bukan berarti harus nasi kotak. Iya, nasi kotak isi rendang, enggak hanya itu bu, nggak harus itu. Islam itu yusrun, adinu yusrun ya, agama yang mudah. Jadi walaupun ibu cuma ngasih seteguk air atau sebutir kurma, itu sudah dapat pahala. Yang mana bu? Kita yang makan maksudnya? Maksudnya kita punya maghrib di masjid pas berbukaan. Iya. Ikut makan. Makan yang orang kasih. Iya. Dipakai baju berkah. Ya, nanti kalau lebih digunakan untuk ini bu, setelah tarawih itu. Iya. Tapi masih loh, banyak juga. Nah, masih sisa juga gunakan untuk sahur.
Kalau masih juga sisa, masukkan ke kulkas untuk besok paginya. Besoknya ya, besok hari ini. Yang awet-awet itu ya sih ya. Jadi kalau kita bersedekah ikut makan di situ, ya nggak apa-apa itu ya. Nah, kita juga tetap dapat pahala itu. Yang penting jangan apa yang kita sodakokan itu, ini tamu dari saya. Karena siapa yang memakan sodakohnya seperti menelan kembali air dahaknya ya. Ada gambarnya. Seperti itu. Jadi maka cari di mana yang bukan sodakoh kita itu yang kita makan. Kita makan sodakoh orang lain. Jadi seperti ini sekarang. Ibu-ibu membawa sodakoh masing-masing. Ada yang bawa rendang, ada yang bawa cincang, ada yang bawa Ayam goreng. Ayam goreng. Jadi gini Bu, niatkan ya Allah yang aku sodakohkan adalah yang diambil oleh orang-orang, yang diambil oleh jamaah yang lain. Jadi biar yang kita makan aman, gitu ya Bu ya. Baik Ibu sekalian. Maka inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir lau jika anna bahwasannya lahum bagi mereka. Hadir Ibu Ketua. Alhamdulillah. Mau baca doa dia pulang datang. Kita sambut kehadiran Ibu Ketua kita. Monggo Bu, sudah ditempatkan tempat istimewa di sini. Alhamdulillah dapat satu ayat. Ahlan wa sahlan Bu Maria yang telah hadir bersama kita. Ya. Alhamdulillah, selamat datang Bu Maria. Hari ini memecahkan rekor Bu ya. Biasanya Bu Atin itu penutup. Dipecahkan kembali oleh Bu Maria. Iya. Nah, kemudian Ibu sekalian, saya akan jelaskan biar Bu Maria dapat satu ayat ya. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir. Orang kafir itu Ibu, lau jika anna bawasannya lahum bagi mereka. Merekanya siapa Bu? Orang kafir tadi itu. Orang kafir itu mempunyai apa yang di dalam arti bumi jami'an semuanya. Jadi punya harta sebanyak bumi ini Bu. Bahkan gak hanya bumi, wadan mislahu semisalnya, semisal bumi, maksudnya hartanya 2 kali lipatnya bumi ini. Wah, kayak mana coba itu? Ya, saking kayanya, ini namanya kayu rayu. Kayu rayu. Ma'ahu bersamanya. Jadi bersama orang bersama bumi tadi itu ya, sebanyak bumi. Lalu harta itu supaya yang tadu mereka menebus bihi dengannya min dari adab yaumil kiamah, hari kiamat. Jadi orang kafir ini ingin menggunakan hartanya itu agar diberi keselamatan dari azab yang ditimpa orang kafir itu di hari kiamat. Ya Allah, ambil sudah ya Allah semua hartaku ini, aku serahkan kepadamu, yang penting aku hari ini selamat ya Allah. Ternyata Allah langsung menjawab, tidak cukup bila diterima minhum dari mereka. Nggak diterima berarti ditolak. Lalu nasibnya bagaimana orang kafir ini? Wadan lahum bagi mereka adabun adab alim yang pedih. Tetap nggak akan menggoyahkan Allah, nggak bisa lagi merevisi keputusannya Allah. Mereka orang kafir masuk ke neraka yang paling pedih, namanya hawiyah. Ya Allah, na'udzubillah ya. Maka beruntunglah kita sekarang masih diberi nafas, diberi kesehatan. Di depan kita ada pula tamu agung bulan suci Ramadan. Maka harta itu tadi, walaupun kita hartanya nggak sebanyak bumi, nggak sebanyak orang kafir itu, tapi kita gunakanlah tadi ya. Setiap hari Bu belilah gorengan. Ya, tempe yang agak lebar lah. Tempe agak lebar. Antar ke masjid untuk berbuka puasa, tempe goreng. Wah, banyak Ustadz ya, jamaahnya banyak, tempenya cuma 10 gunting. Jadi berapa tadi? 4. Jadi 4. Tapi kalau di Masjid Al-Aqsa sampai melimpah ruah tadi ya ceritanya, ya Allah, luar biasa. Itu pakai total ya? Oh enggak ya? Sunblock saya kira enggak itu. Aduh, Soalnya banyak nyamuk tadi nih. Bu Maria bilang hitam kenceng kali. Iya, sudah hilang ya nyamuknya, alhamdulillah. Bagi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah ayat yang terakhir tentang apa Bu? Tentang pentingnya bersedekah ya, dan pentingnya menjaga iman ya. Sehingga kita nanti sedekah itu menjadi bekal kita menuju akhirat. Silakan Ibu langsung artinya dari inna. Sesungguhnya jika bahwasanya
kenyang. Baik ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, indahnya pagi hari ini semoga bisa membuat kita semakin bahagia ya Bu ya, menyambut bulan suci Ramadan. Ya, kemudian cerahnya sinar mentari pagi hari ini juga semoga bisa semakin menyemangati kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ya. Jadi ibu-ibu, dalam pengajian kali ini MT Al-Aqsa Tiban Mutiara View spesial ya Bu ya. Kita berada di Taman Rusa Sekupang. Alhamdulillah baru saja selesai pengajian PPT Kisah Pindahnya, dan juga sambil kita masukkan materi tarhib Ramadannya, semoga bisa menyemangati kita semuanya bahwasannya ibu-ibu, kehidupan di dunia ini sementara, akhirat selamanya. Umur kita pun tidak sepanjang umur-umur umat terdahulu. Betul Ibu ya? Umat terdahulu 1000 tahun, 500 tahun, iya, 600 tahun. Kita cuma 60, 70, 80 tahun. Maka kita butuh ya, tempat, butuh waktu yang bisa melipat gandakan pahala kita, agar pahala kita itu setara dengan umat-umat terdahulu. Nah, maka caranya adalah yang disediakan oleh Allah, bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena pahala sunnah akan ditulis wajib, pahala yang wajib akan dibalas langsung, dicatat langsung oleh Allah, dan kita nggak tahu berapa jumlahnya. Kemudian sodakoh kita juga dilipat gandakan oleh Allah, infak kita juga demikian. Bahkan yang spesial ibu-ibu, di bulan suci Ramadan nanti ada yang namanya Lailatul Qadar. Kita beribadah semalam itu sama dengan 1000 bulan, khairum min alfi sahrin. Nah itu loh ibu yang kita cari, sehingga nanti walaupun umur kita cuma 60 tahun, ketemu Ramadan katakanlah 40 tahun, 50 tahun, tapi kita punya pahala Lailatul Qadar, kita punya pahala ibadah di bulan suci Ramadan. Sudah siap ibu untuk berpuasa Ramadan? Alhamdulillah. Sudah siap untuk menikmati hidangan pagi ini? Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa kalau begitu ya ibu sekalian. Semoga dengan kita sama-sama tarhib Ramadan ya Bu ya, menjadikan kita semakin semangat ya, semakin semangat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya sahrus syam, sayyidus suhur. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kelapangan rizki di bulan Ramadan ini, agar kita semakin banyak berinfak, semakin banyak bersedekah di dalamnya, dan semoga kita adalah orang-orang yang diberikan kesehatan, kekuatan, agar kita bisa berpuasa di siang harinya, qiyamul lail di malam harinya, dan semoga kita adalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan sekeluar dari Ramadan nanti, semoga kita adalah orang-orang yang bertakwa, yang sudah diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah, seperti kita adalah bayi yang baru lahir dari ibunda kita. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah wa li jami'i hajatina bi barakati ummul Qur'an. Lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anzilir rahmata wa maghfirata wan ni'mata was safa'ata ala jami'i arwahi min usratina alladzi man istama'na huna bisababi wa li anjli.
اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافهن واعفوهن برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رزقنا اللهم بارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا في أسرتنا اللهم طول عمرنا وصحح جسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selamat pagi dan selamat datang kepada para pengunjung Taman Desa yang kami hormati. Sebentar lagi tepat pukul 9 kami akan menghidupkan fonten air mancur di area kolam ikan dengan durasi 15 menit. Alhamdulillah bagi ibu sekalian, sebelum kita menikmati air mancur dan juga hidangan, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami informasikan kembali sebentar lagi tepat pukul 9 pagi kami akan menghidupkan fonten air mancur di area kolam ikan dengan durasi 15 menit. Terima kasih. Terima kasih ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Saya dan keluarga mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin ya ibu sekalian. Apabila ada salah dan khilaf baik yang disengaja maupun yang tidak. Ibu mau memaafkan semuanya? Alhamdulillah. Sama-sama ya Bu ya. Nggih Bu, sama-sama Bu Maria. Nggih. Kami kita saling memaafkan ya Bu ya. Nggih, terima kasih. Iya Bu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sambil 2 menit lagi Bu ya, air mancurnya akan menyala. Iya. Mau foto ke air mancur ya? Nanti lah. Kita menikmati hidangan dulu Bu ya. 15 menit kok Bu. Nanti kita 5 menit lari ke sana. Jadi enggak lah. Nama ini. 15 menit. Terus nanti mati lagi enggak? Iya, mati lagi. Mana doanya tadi dia? Berarti kita lari di mana doanya tadi saat saya pengalaman di sana jatuh. Iya. Ya Allah, yang saya sedekahkan adalah yang diambil yang diambil oleh apa namanya? Sedekahkan yang diambil orang Yang diambil orang lain ya, yang diambil oleh yang lain. Monggo Pak Ustadz. Ibu, ya Allah, hari ini Lebaran nih Bu ya. Ini menu Lebaran loh Bu, rendang dan ya Allah lontong sayurnya nikmat sekali nih Bu.
Belum itu. Lihat aja situ Bu minumnya. Mama ada kecium aja. Buka. Bagi lari nih. Minumnya ya. Aku masak mau bersuku. Bentar, coba kasih dong. Nadira. Putar jam sini ya. 6. Pak Ustadz ini. Makan dulu, makan Bu. Nanti Bunda antar ke sana, Dek. Makannya enggak diet sana. Alhamdulillah ya Bu. Silakan minum Pak, makan. Anak gadisnya. Apa dia malu Bu? Tinggal diambilin aja Bu. Ya udah Bu. Mana anak gadisnya? Ada anak sini Dek. Sini dulu sebentar, udah mau pulang. Ayo sudah mau pulang, ayo cepetan. Apa Nas? Sudah ini. Ayah teri. Oh ini Bu udah nggak usah itu saya aja Bu. Enggak mau ibunya. Mari Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oh iya tuh dah. Sini dulu sebentar. Tahu panjang ya. Ini Pak kerupuk. Ayo dipakai Ini Bu, kerupuk ya Pak. Allah. Mengambil juga sama Oma lah ya. Ambil sana sama Oma. Nikmat sekali buatin. Bikin yang situ dari situ aja nengoknya ya. Makan kuenya Mbak Rini. Tunggu dulu mama ambil mamam dulu ya nanti kita ya. Pak ini di bawah. Nah, alhamdulillah air terjunnya udah nyala Bu. Iya ada muncul dia. 15 menit dari sekarang. Mana anaknya? Bu, ada mau lihat itu. Jam berapa lagi? Dek, sama Bang. Per berapa jam tadi Bu katanya? Nanti 3 jam lagi. 3 jam lagi baru hidup lagi. Sama Pak Isu. Ya Bunda Dina monggo, Bu Fitria monggo selamat menyimak. Ini air